Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. sahabat sehat Karyadi. Hari ini kita akan menyapa sahabat sehat semuanya dalam IG Live Karyadi. Baik, bersama saya, Nurse Etika Prisma Karunianingrum, kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan membahas topik-topik menarik, topik-topik yang up to date untuk kita bahas hari ini ya. Tentu saja nanti kita akan membahas ini bersama pakarnya secara langsung ya. Dan untuk topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu menjaga kesehatan anak di musim penghujan. Wah, cocok banget nih ya topiknya karena saat ini kita memasuki musim penghujan. Nah, terutama untuk para orang tua nih, ayah, bunda pasti juga ada rasa khawatir. Aduh, gimana ya musim penghujan nanti kalau misalnya anaknya jadi sakit seperti itu. Dan nanti kita akan bahas tuh bagaimana nih cara menanggulanginya, seperti apa untuk tetap sehat anak-anaknya ayah bunda ini di musim penghujan gitu ya. Nah nanti harapannya anak-anak bisa naik nih imunitasnya. Nah dapat belajar dengan baik dan juga nantinya dapat tumbuh kembang dengan baik juga. Nah di pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Ada pakarnya secara langsung ya, ada Dokter Wistiani, spesialis anak konsultan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat pagi, sahabat sehat Rumah Sakit Karyadi. Apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat. Iya, betul sekali ya dok ya. Kita doakan semuanya sehat. Dan Dokter Wistiani merupakan dokter spesialis anak, subspesialis alergi dan imunologi anak di Rumah Sakit Dokter Karya di Semarang. Nah, nanti sahabat sehat semuanya bisa langsung ya, kita langsung live menanyakan ya ayah bunda sekalian semuanya. Bisa diketik di kolom chat nih kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan menjaga kesehatan anak seperti apa gitu ya. Dokter, kita ini langsung aja ya dok ya, karena Ya, akan ada banyak pertanyaan nih yang akan kita sampaikan agar nanti informasinya bisa langsung tersampaikan kepada ayah bunda juga sahabat sehat karya di IG Live ini ya dok ya. Nah ini dok, kita kan sekarang lagi musim penghujan ya dok ya, saat ini ya dok ya. Nah juga eh, apa namanya ini ya pas kali sama liburan anak sekolah ya, anak-anak sudah mulai libur sekolah seperti itu. Dan ini pasti juga akan ada penyakit-penyakit nih dok yang umum terjadi pada anak selama musim penghujan ini dok. Nanti kan bisa nih orang tua bisa menanggulanginya dan mencegahnya gitu dok. Kira-kira ini apa aja nih dok penyakit-penyakit yang ada di musim penghujan dan bagaimana cara pencegahannya itu dok? baik. Ya, selamat pagi, Ayah, Bunda, sahabat sehat Rumah Sakit Karyadi. Baik. Sebelum kita berbicara jenis penyakitnya ini ya di musim penghujan, mari kita lihat dulu sebetulnya apa sih yang terjadi pada musim penghujan. Kalau kita bicara musim penghujan, maka kata kuncinya adalah dingin, ya. Kemudian lembab atau basah. Ya, ini anak-anak pasti suka ya kalau hujan-hujanan begitu ya. Apalagi ini musim liburan. Baik. Nah, terkait dengan hal-hal tersebut tadi, maka di musim ini dengan situasi dan kelembaban dan suhu yang dingin tadi, maka beberapa jenis bakteri atau virus akan lebih banyak berkembang di lingkungan kita. Maka sebagai konsekuensi logisnya adalah munculnya beberapa penyakit ya yang tren di musim penghujan. Apa saja? Di antaranya adalah flu, ya, batuk pilek. Nah, kalau kita bicara batuk pilek ini, ayah bunda tentunya akan mengganggu kinerja anak-anak kita, ya. Mungkin tidurnya jadi terganggu karena hidungnya tersumbat, ya, atau ingusnya banyak keluar begitu ya, dan juga batuk-batuk. Nah, ya, umumnya memang banyak disebabkan oleh penyakit virus, infeksi virus, yang mana dia bisa menghilang secara spontan. Namun, ketika anak terserang batuk, pilek, atau common cold ya tadi, kita tetap harus menjaganya. Kalau dia disertai dengan demam, maka jangan lupa untuk disediakan di rumah obat penurun panas. Dan jangan lupa tetap dijaga kecukupan hidrasinya atau minumnya
serta makannya. Sementara untuk batuk dan pileknya ya dapat diberikan obat-obatan yang menghilangkan sumbatan pada saluran pernafasan atas atau untuk meredakan batuknya. Ya, itu yang umum. Dan juga jangan lupa bahwa kalau tadi ngomong infeksi virus, maka salah satunya yang harus kita waspadai adalah Mbak Tika ya, dan juga ayah bunda sekalian, ya, di situ nanti banyak tampungan air, maka apa ayah bunda? Ingatlah perkembangan nyamuk. Nah, ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan perkembangan virus dengue. Ya, jadi hati-hati waspada terhadap infeksi dengue yang nanti ayah bunda ya bisa melihatnya dari demam yang tinggi secara mendadak. Ya, anak akan tampak rewel ya disertai dengan muntah mungkin ya dan nyeri-nyeri pada seluruh tubuhnya, nafsu makannya akan berkurang. Nah, kalau seperti demikian ayah bunda ya, jangan lama-lama menunggu. Silakan konsultasi ke dokter. Sementara di rumah dapat diberikan pertolongan pertama dengan memberikan obat penurun panas ya, makan dan minum kecukupan cairan dan makanan seperti biasa ya, serta dikonsultasikan ke Rumah Sakit Karyadi ya untuk diperiksakan. Itu tips awal dulu ya. Baik. Itu nanti kan masih ada tips-tips yang lain Iya, ya dok masih ya. ada dong. Betul. Nah ini dok tadi kan juga membahas terkait dengan panas gitu ya dok ya. Nah ini langsung ada pertanyaan nih dok Baik, ya karena ini topiknya sangat menarik ya dok ya. Dari Ed Meida. Saya bacakan ya dok ya. Dok, cara mengatasi anak yang sering tiba-tiba panas dan flu di musim hujan tanpa minum obat bagaimana? Nah ini bagaimana dok? Monggo dokter. Ya, baik, Wah. Ini kita pakai ini ya, cara natural begitu ya, tanpa obat begitu ya. Kalau ya anak demam, maka risikonya adalah kehilangan cairan ya. Kehilangan cairan itu bisa karena demamnya ya atau karena ketika seorang anak itu demam maka nafsu makan akan menurun. Maka asupan makanan dan mungkin minum menjadi berkurang. Maka langkah awal adalah diberikan minum ya sedikit-sedikit atau sering ya dan makan. Pastikan bahwa produksi kencingnya atau kencingnya tetap frekuensinya dan jumlahnya sama seperti biasanya. Nah, kemudian ini gimana ini cara menurunkan demam? Nah, salah satu untuk menurunkan demam selain mencukupi kebutuhan cairan adalah bisa diberikan kompres ya. Kompres pada permukaan tubuh anak. Ya, kita cari permukaan tubuh yang cukup luas ya, bisa di dahi ya, atau kadang di kedua apa ini istilahnya ya, kedua area ketiak begini ya, atau mungkin di kedua bagian paha ya. Nah, di situ dapat diberikan kompres. Kompresnya bisa menggunakan air dingin ya, atau dengan air es gitu ya, sambil dipastikan bahwa kecukupan cairannya terpenuhi. Begitu, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu M. Meida tadi. Ya, betul. Iya. Tadi juga ini ya dok ya, kita juga membahas bahwa kalau misalnya nih dok di musim penghujan, bisa nggak sih dok itu imunitas anak itu jadi turun gitu dok. Nah, apakah ada nih dok multivitamin yang diperlukan atau treatment-treatment apa gitu dok yang bisa dilakukan para ayah bunda dan juga sahabat sehat Karyadi ini dok? baik. Ya, kalau kita berbicara tentang imunitas atau daya tahan tubuh kita terhadap penyakit ya, ayah bunda, maka secara umum adalah pastikan bahwa asupan nutrisinya terpenuhi ya. Jadi mulai dari makan atau minum, makan dan minum ya. Makan itu ada komponen-komponen utama, ada karbohidrat, ya, protein, kemudian lemak dan jangan lupa susu ya. Nah, ini penting ini dalam untuk minum susu ini karena kecukupan kalorinya terpenuhi, begitu pula asupan-asupan nutrisi, ya, nutrien, vitamin dan lain-lain. Tentu saja ayah bunda bisa kok menambahkan pemberian vitamin ya yang ada di pasaran misalnya itu bisa diberikan. Tapi ingat bahwa tidak cukup hanya dengan vitamin ya ayah bunda. Jangan lupa
asupan nutrisinya, makan dan minum susunya jangan lupa. Tentu jangan lupa pula perilaku hidup bersih dan sehat. Oke dokter, ini langsung ke pertanyaan dok. Dari Evi Nur Dahamid ya. Dokter, untuk kasus alergi dan pemberian anti radang pada anak untuk kasus batuk pilek seperti cetirizin dan CTM itu lebih baik yang mana dokter? Nah ini dok. Oke, baik. Ayah bunda sahabat sehat Rumah Sakit Karyadi. Kalau kita berbicara mengenai alergi, yang katakan gejala klinisnya adalah batuk-batuk, ya, atau pilek-pilek, ya, umumnya ditandai dengan hidung tersumbat, ya, dan juga bersin-bersin, disertai dengan mata menjadi kemerahan, begitu ya. Nah, itu kayak diusap-usap begitu ya. Maka, ya, pemberian antihistamin seperti yang tadi Ibu tanyakan yaitu cetirizin atau CTM ya, itu adalah hanya mengurangi atau meredakan gejala saja. Ya. Jadi penyakit alergi itu adalah penyakit yang kalau alergennya tidak dihindari ya, maka keluarnya ya akan muncul terus. Sehingga tentunya tata laksananya adalah tidak hanya bergantung pada obat-obatan seperti tadi antihistamin. Nah, tadi kalau ditanyakan, untuk cetirizin sama CTM bagus yang mana ya? Nah, kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda ya. Dua-duanya itu adalah merupakan antihistamin dengan kelas yang berbeda. Sebagai mudahnya, CTM, kalau diberikan CTM, maka konsekuensinya adalah anak akan mengantuk. Tidak hanya anak, dewasa juga kalau minum CTM jadi ngantuk. Jadi ngantuk. Nah, kalau memang harus diberikan, maka teknisnya jangan diberikan pada saat pagi hari, karena itu sekolah ya. Atau misalnya kalau dewasa juga jangan diberikan pada orang-orang yang kerjanya butuh fokus. Seperti misalnya dia harus mengendarai mobil ya, atau nyopir begitu ya, yang membutuhkan konsentrasi, sebaiknya tidak boleh diberikan. Kalau memang harus diberikan, pilih malam hari. Sementara cetirizin tidak begitu menyebabkan ngantuk. Ya, tapi ingat ya, ayah bunda sekalian ya, CTM atau cetirizin saja bukan satu-satunya cara untuk tata laksana alergi. Oke, jadi memang kita banyak cara ya dok ya untuk mengatasi untuk alergi ini ya dok ya, selain juga dari misalnya obat-obatan, bisa mungkin dok dari multivitamin ataupun juga dari makanan gitu dok, dan juga nutrisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak itu bisa dok? Iya, bisa. Baik, ini juga ini sesuai dengan pertanyaannya Uti Titi ini ya. Betul dokter. Ya, selamat pagi Uti Titi ini sangat concern pada cucunya ya, kesehatan cucunya mungkin ya. Baik ya, kok ditanyakan vitamin mana ya? Ya kalau kita berbicara vitamin sebetulnya kan itu adalah kebutuhan kita, tapi kita dapatkan bisa dapat asupan dari luar begitu ya. Nah, yang mana yang paling baik? Semua vitamin baik deh. Ya. Nah, itu akan tercukupi sebetulnya tidak hanya dari luar dalam arti mengkonsumsi vitamin tertentu tidak ya. Beberapa makanan tentunya juga ya seperti sayuran, buah-buahan dan sebagainya itu juga mengandung vitamin ya. Kalau misalnya ditanyakan vitamin mana yang paling baik antara satu dengan yang lainnya ya, masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri ya, seperti misalnya mungkin vitamin C itu sebagai antioksidan ya, tentunya itu juga baik untuk penyakit-penyakit kronis di mana nanti di situ ada proses apa ya istilahnya oksidasi begitu ya. Tuh, kemudian ada vitamin B kompleks ya, kemudian vitamin A misalnya itu juga bagus untuk perbaikan mukosa-mukosa seperti misalnya mukosa saluran cerna, saluran pernafasan, maka dia bagus untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyerapan-penyerapan makanan. Ya. Misalnya untuk tata laksana dengan gizi buruk itu butuh vitamin A. Ya, atau misalnya ini pada penyakit mata misalnya ya, itu kekurangan vitamin A juga akan menyebabkan gangguan penglihatan ya.
Begitu juga dengan vitamin. Jadi masing-masing mempunyai sifatnya khasnya sendiri-sendiri ya. Jadi antara satu dengan yang lain ya diperlukan gitu ya. Tapi yang mana yang paling baik dan sebagainya tentunya sesuai dengan kita sesuaikan dengan klinis kita. Ya, tapi jangan lupa ayah bunda sekalian bahwa makanan yang bergizi itu juga penting, tidak hanya sekedar konsumsi vitamin saja. Demikian. Oke, jadi ini kayak double combo gitu ya dok ya, ya vitamin, ya makanan yang Ya, bergizi, begitu ya dok harus ya. terpenuhi. Harus terpenuhi semua, baik. Ini juga ada pertanyaan nih dokter ya. Dokter, bahaya nggak kalau nurutin anak hujan-hujanan tiap hari seperti itu dok? Wah, ini menyenangkan ini ya. Kalau jadi uti ini, waduh kita khawatir begitu. Aduh, cucu saya jangan hujan-hujanan nanti pilek loh gitu. Padahal Begitu anaknya juga suka orang ya tua dok ya. ya. Tapi padahal kalau kita ingat masa kecil kita, Iya. hujan-hujanan tuh kayaknya menyenangkan deh. Gitu. Sudah lama tidak hujan-hujanan gitu ya. Baik ya. Kalau kita berbicara kebiasaan anak hujan-hujanan ya, tentunya kita paham betul ya mengapa anak-anak suka hujan-hujanan ya. Nah, yang mereka lupa adalah bahwa ketika dia terpapar air hujan maka dingin istilahnya. Itu tadi ya. Dingin, kata kuncinya tadi dingin, kemudian lembab atau basah. Ya, sementara dia berbasah-basah dalam waktu yang lama begitu ya, biasanya sambil lari-lari dan seterusnya, mungkin juga lupa waktu ya, maka berikutnya adalah meskipun dia basah ya istilahnya ya karena hujan-hujanan, tapi ketika dia tiba di rumah kita tetap harus memandikan atau membersihkan. Nah, mengapa? Kan sudah basah nih, udah sekalian mandi aja ya. Namun tidak demikian intinya ya, bahwa bagaimanapun juga kebersihan tetap nomor satu ya, dan bahwa ketika kita memandikan tentunya kita pilihkan air yang hangat ya, harapannya bahwa suhu tubuh anak bisa kembali normal. Itu tadi, karena kalau dingin-dingin seperti itu ya, maka hati-hati terhadap infeksi virus terutama ya, atau mungkin infeksi yang lain juga bisa muncul. Ya, yang paling sering adalah common cold atau flu tadi ya, batuk, pilek terutama ya. Nah, jadi kalau hujan-hujanan, ya tentu saja bolehlah hujan-hujanan ya. Boleh ya dok ya. Masa sama sekali nggak boleh Iya, ya. betul, Hanya dok. saja yang perlu diperhatikan adalah setelah hujan-hujanan segera dikeringkan dan jangan lupa tetap mandi begitu ya, tapi dengan menggunakan air hangat ya, dan juga segera diberikan minum. Biasanya kalau habis hujan-hujanan lapar ya? Iya, lapar dan juga pasti Karena pengen, main-main. iya, pasti juga pengen ini dok, kalau misalnya sudah hujan-hujanan nih dok, sudah mandi gitu ya, sudah seger, pengennya yang anget-anget gitu dok. Ya, Nah, apakah kalau anak-anak boleh itu dok, perlu diberikan minuman hangat seperti kayak orang dewasa gitu dok, jahe, madu, seperti itu dok, apakah boleh iya. gitu? Minuman hangatnya tentunya yang paling menyenangkan atau paling baik pilihan utama pada anak adalah Susu. susu. Ya, tentu saja susu ya, atau mungkin dari kaldu sayur, sop begitu Oh ya, iya, atau betul mungkin dok bakso ya. itu kan secara tidak langsung cairan juga terpenuhi ya, dan juga hangat ya. Pemberian madu boleh sih, hanya mohon diingat ayah bunda sekalian, pilihlah madu yang telah ditera atau ya telah diverifikasi oleh BPOM ya, yang menunjukkan bahwa madu itu kan umumnya kalau belum diolah itu dia banyak bakterinya di situ ya, karena kandungan karbohidratnya yang tinggi atau manis gitu ya. Oleh sebab itu memang harus sudah diolah sedemikian rupa sehingga komponen bakteri tadi yang potensial akan bikin sakit karena infeksi itu sudah dibersihkan atau sudah diproses sedemikian rupa ya. Jangan lupa itu ya, sehingga pilihlah madu yang sudah ada tera atau verifikasi oleh BPOM ya. Betul ya dok ya. Jadi untuk ayah bunda sekalian juga boleh madu boleh, tapi kita harus pilih-pilih nih mana madu yang aman untuk anak seperti ya dok ya. Betul ya dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Ed Maria. Dok, musim hujan, anak rentan sakit, kapan kita butuh bantuan vaskes saat anak demam naik turun? Nah itu dok. Nah terus habis dikasih obat, terus ya demam lagi. Nah itu bagaimana dok untuk penanganannya seperti itu dokter? Baik ya, bagus sekali pertanyaannya.
sahabat sehat sekalian ya. Yang penting utama dulu adalah jangan lupa ya ayah bunda sahabat sehat Karyadi untuk senantiasa menyediakan obat penurun demam atau paracetamol gitu ya, apapun mereknya di rumah ya. Jangan lupa senantiasa disediakan itu sehingga ayah bunda sekalian dapat memberikan pertolongan ketika putra putrinya demam ya. Dan tidak lupa tentunya disediakan pengukur suhu ya. Kemudian setelah itu berikan sesuai dengan umur atau berat badan putra putri ayah bunda sekalian ya. Dievaluasi ya, pemberian obat paracetamol bisa 3 atau mungkin 4 kali dalam 1 hari ya. Kemudian dilihat apakah responnya adekuat atau tidak. Apabila menurut ayah bunda responnya tidak seperti yang diharapkan, maka segeralah ke fasilitas kesehatan, ke vaskes ya, untuk mendapatkan pertolongan atau dikonsultasikan. Dan tidak lupa pula suhunya berapa gitu ya. Selain respon terhadap pengobatan itu tidak seperti yang diharapkan ya, yang kedua ketika anak itu demam suhunya berapa. Kalau suhunya tinggi ya, saya kira beri pertolongan pertama dengan pemberian paracetamol, kemudian beri cukup minum ya, dan mungkin makan, dan segera dibawa saja ke fasilitas kesehatan. Kalau suhunya mencapai 39 atau lebih, bahkan sampai 40 ya ayah bunda, segera dibawa ke vaskes ya. Kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan. Umumnya yang paling ditakuti adalah kejang ya. Jadi itu perlu dilakukan. Jadi dilihat respon terhadap pengobatan atau pertolongan pertama, suhunya berapa kala itu, dan juga tentu saja tidak lupa ya kondisi putra putri ayah bunda seperti apa ya. Apakah dia tampak lemas ya, ataukah dia kencingnya mulai berkurang, apakah dia disertai dengan muntah-muntah terus yang risiko dehidrasi. Segera saja dibawa ke vaskes selain demamnya ya. Demikian, semoga mungkin bisa menjawab pertanyaan ayah bunda sekalian. Oke, jadi itu ya dok ya. Jadi kita harus ayah bunda dan juga sahabat sehat karya di rumah ya, teman-teman yang punya anak kecil ya dok ya, itu harus punya paling tidak penurun panas ya dok ya, Ya, dan satu paket dengan termometer mungkin ya dok iya, ya, harus. itu ya wajib Ya, hukumnya untuk para ayah bunda di rumah itu harus punya termometer dan juga obat penurun panas. Dan sewaktu-waktu anak ini panas ya dok ya, bisa langsung kita berikan sesuai dosis yang sudah ada tertera ya, untuk paracetamolnya seperti itu ya dok ya. Nah, kalau misalkan nih dok, anak sudah terlanjur nih flu seperti itu dan di rumah kok ya nggak ada paracetamol, nggak ada obat-obatan yang lain. Adanya misalnya, apakah ada obat tradisional gitu dok yang bisa membantu pertolongan pertama gitu dok untuk menurunkan entah demam atau flu yang dialami si anak ini seperti itu dok. baik ya. Ini hampir menyerupai tadi pertanyaannya dari sebelumnya melalui podcast ya. Jadi setiap cukupi kebutuhan cairannya ya, bisa dilakukan kompres ya, karena pemberian cairan yang adekuat akan membantu penurunan suhu ya. Begitu pula dengan pemberian kompres pada bagian permukaan tubuh anak, itu juga akan dapat membantu turunnya suhu ya. Itu adalah ya pertolongan awal yang mungkin bisa dilakukan oleh ayah bunda sahabat sehat Karyadi di rumah. Iya, oke. Jadi tadi untuk pertama mungkin yang penting adalah jangan panik dulu ya dok ya, untuk orang tua ya dok ya. Kadang kan karena mungkin anak pertama gitu ya dok, udah demam terus panik. Nah nanti sudah ada tipsnya. Yang pertama jangan panik dulu, tapi kita pertama dengan pertolongan untuk kompres demamnya dulu ya dok ya. Setelah itu nanti boleh untuk diberikan paracetamol. Kalau memang tidak kunjung membaik bisa dibawa ke vaskes ke Karyadi gitu ya dok ya, juga boleh. Nah ini juga ada pertanyaan nih dok dari Evinurida Hamid dok. Dok, pemilihan obat batuk pada anak lebih baik yang memiliki kandungan apa ya dok? Nah ini dok, Ya, menarik nih dok. baik ya. Kalau kita berbicara mengenai pemilihan obat batuk ya, itu kalau di apotek-apotek ya, di depot-depot farmasi banyak sekali pilihannya ya, ya bunda ya. Ya baik ya. Kita memilihnya yang pertama adalah jenis batuknya seperti apa ya.
apakah batuk itu kering atau berdahak. Oke, dan juga jangan lupa kalau kita berhadapan dengan anak dalam hal ini masih bayi ya. Kalau kita memberikan obat batuk yang mengandung katakan mukolitik begitu ya, atau yang produksi dahaknya itu banyak ya, jangan lupa obat saja mungkin tidak cukup karena kita juga harus membantu posisi anak dalam hal ini yang tadi ya, yang masih kecil ya, yang bayi ya. Kenapa? Karena dia refleks untuk kemudian mengeluarkan dahaknya itu kan belum sempurna ya. Jadi bisa kita bantu dengan posisi dan juga vibrasi yang sedemikian rupa supaya dahak yang tidak bisa keluar tadi tidak mengganggu pernafasan ya. Jadi selain obat-obatan ya, jadi pilihlah obat yang misalnya contohnya ya, tidak mengandung misalnya contohnya ya, saya boleh menyebutkan tapi ini bukan merek ya, misalnya mengandung Ambroxol misalnya, nah itu dipikirkan. Tapi mungkin untuk anak yang lebih besar ya, itu bisa dipilih atau diberikan ya. Begitu juga obat-obat yang mengandung misalnya untuk bisa membuka saluran pernafasan ya. Nah itu umumnya kalau misalnya batuknya disertai dengan ada sesak misalnya, nah itu bisa menjadi pilihan ya. Nah tentu saja ya Bunda, kalau misalnya ayah Bunda bingung begitu ya, sebenarnya pengobatan sederhana tradisional bisa menjadi pilihan ya. Salah satunya adalah dengan pemberian jeruk nipis ya. Nah itu karena jeruk nipis itu kan kecut begitu ya, mungkin anak-anak kurang suka begitu ya, bisa ditambahkan dengan pemanis seperti misalnya madu dikit aja ya, itu karena dia mampu meredakan batuk ya. Ini pengobatan tradisional meskipun tradisional tapi bisa menjadi alternatif untuk pertolongan pertama di rumah gitu ya. Oke, ilmu baru ya dok ya ininya. Jadi Ya. ada obat tradisional alternatif nih, sampai bingungnya. Misalnya udah tutup apoteknya, wah ada jeruk nipis di kulkas gitu ya dok ya. Ada madu, bolehlah itu buat alternatifnya dulu ya untuk batuknya anak seperti itu. Nah tadi membahas terkait madu dok, ini juga ada pertanyaan nih dok dari Ed Aristian AMK. Dok, anak usia 1 tahun, boleh nggak sih dok dikasih madu angkat? Iya. Ini saya agak bingung. Madu angka itu apa ya? Nah, itu dok. Madu angka itu Ah, sejenis madu apa? Apakah sudah terdaftar di BP POM? Nah, itu ya dok ya. madu angka itu apakah? Hmm, ya, Coba, non saya boleh ya. coba saya lihat nih. Oh, madu yang dicampur bahan lainnya. Oh, baik, baik. Ya, baik. Paham saya sekarang. Oh ya, ini istilahnya angka. Jadi madu yang sudah diberikan tambahan-tambahan tradisional di situ kalau nggak salah ya, ada jahe, temulawak dan sebagainya ya. Oke, pokoknya tadi prinsip awal sudah kami sampaikan ya, kalau madu pilihlah madu yang sudah ditera ya oleh BP POM. Jadi artinya sudah dijamin keamanannya, mutunya ya itu. Kemudian kalau madu angka 1 tahun, saya karena mungkin saya tidak familiar dengan angka ini ya, tetapi kalau misalnya dia diberikan tambahan seperti temulawak, waduh temulawak itu pahit ya, kemudian jahe dan sebagainya ya. Kalau itu mungkin untuk anak besar sih bisa ya, silahkan ya Kak. Itu kan dikatakan atau bahwa komponen-komponen tersebut tadi untuk menunjang kekebalan tubuh begitu ya. Nah sebetulnya mungkin kalau untuk yang lain-lainnya kandungan-kandungan yang lain seperti itu mungkin perlu istilahnya bukti epidemiologis begitu ya. Tapi katakan misalnya itu belum, tidak ada misalnya gitu ya, tetapi memang untuk madu ini bisa diberikan sebagai tambahan ya untuk membantu, itu benar ya, silakan. Tapi kalau untuk bayi di bawah 1 tahun ya, itu tadi bahwa prinsipnya hati-hati ini karena komponen-komponen yang ada di dalam madu tadi apakah sudah di sertifikasi atau belum ya. Sebaiknya mungkin untuk anak yang lebih besar gitu ya. Iya. Nah, ini dok tadi yang membahas Ya, tentang madu angkat.
madu angkat, madu yang dicampur dengan angkat dan Ya, bahan herbal lain. Angkat sendiri merupakan beras putih yang difermentasi dengan jamur, Dok. ya, Jamur Monachus purpureus sehingga ya, berubah warna menjadi merah kecoklatan. Seperti itu, Dok. Mungkin ya, bayangan dari baik. madu Ya, angkat itu ya, Dok ya. ya, ya, karena itu tadi bahwa kita kalau ini sebagai sains ya, kalau yang sains tentunya kita akan melihat dari apakah sudah ada penelitian terkait hal tersebut ya. Kalau itu misalnya meragukan atau belum, kita tidak confidence, cukup confidence, maka lebih baik diberikan untuk yang dewasa begitu ya, atau anak yang lebih besar ya. Untuk di bawah 1 tahun sebaiknya ini harus hati-hati nih ya. Ada studi pendukungnya apa tidak? Kalau tidak mungkin harus ditunda ya, tidak diberikan ya. Oke. Betul, jadi kita harus hati-hati Iya, ya, Dok ya. hati-hati. Betul, terutama Kita dengan aspek yang lain kan bisa. Iya, Gitu. betul Ya, ya. Risma doang. Harus hati-hati terutama ya. Ya. Dok, satu lagi nih, Dok, terkait dengan vaksin tambahan. Nah, Hmm. boleh nggak sih, Dok, kita ada tambahan vaksin influenza gitu, Dok, yang diperlukan untuk di musim penghujan ini untuk anak-anak gitu, Dok? Boleh ya. Jadi begini, kalau kita berbicara vaksin flu atau influenza ya, itu bisa diberikan terutama bagi anak di atas 6 bulan sudah mulai bisa diberikan. Pemberiannya adalah 1 kali per tahun ya, bisa diulang tiap tahun ya. Diulang tiap tahun itu nanti kita lihat apakah pola dari virusnya seperti apa ya. Itu makanya pemberiannya setiap tahun. Jadi sebetulnya tidak hanya khususon hanya pada saat musim hujan saja gitu, enggak. Kalau memang sudah secara rutin diberikan ya, apakah itu di musim penghujan atau tidak, kalau sudah pernah diberikan tentunya akan baik ya, lebih baik ya, daya tahan tubuh atau imunitas kita akan lebih terjaga terhadap infeksi virus seperti misalnya common cold atau flu-flu seperti ini. Betul Ya. sekali ya, Dok ya. Juga bisa melakukan vaksin di Karyadi ya, Dok ya, Oh, untuk bisa vaksin sekali. influenza ini ya, Dok ya. Silakan ayah bunda sahabat Karyadi untuk dapat memeriksakan serta mendapatkan pelayanan imunisasi di Rumah Sakit Karyadi. Gitu ya. Oke, luar biasa sekali ilmunya yang diberikan oleh Dokter Wistiani ya, Dok ya. Saya tarik kesimpulan ya, Dok ya, bahwa selama musim penghujan ini untuk para orang tua dan juga sahabat Sidat Karyadi dimohon jangan panik dulu ya, karena tips-tips yang sudah diberikan Dokter Wistiana bisa diaplikasikan untuk di rumah ya, terkait dengan merawat ya kesehatan anak di musim penghujan seperti itu ya. Tadi dengan misalnya dengan memberikan nutrisi yang cukup, multivitamin juga boleh, dan juga harus hati-hati dalam pemberian multivitamin lain, terutama dengan madu. Kita harus mengecek dulu nih apakah tertera dalam BPOM seperti itu ya, Dok ya. Dan juga jangan lupa boleh nih ayah bunda mampir ke Karyadi untuk vaksin influenza anaknya ya, imunisasi boleh kita membuka untuk vaksin influenza bagi anak-anak yang nantinya diharapkan anak-anak ini akan imunitasnya akan meningkat seperti itu ya. Dan peran orang tua juga sangat penting untuk meningkatkan imunitas anak. Baik, terima kasih Dokter Wistiani sudah hadir ke saya nambahin IGL. satu lagi, boleh? Iya boleh Dokter ya. Baik. Sebelum Ayah menutup ya, Dok. bunda sahabat sehat Karyadi ya, ada tambahan lagi ya terkait tadi pola hidup bersih serta sehat. Ingat di musim hujan ini di mana lembab dan basah ya, jangan lupa untuk senantiasa mengingatkan anak-anak kita untuk cuci tangan. Karena penularan penyakit yang dimana nanti air akan terkontaminasi ya dengan kotoran-kotoran akan sangat besar di musim penghujan seperti ini. Contohnya apa? Contohnya penyakit tifus. Ya, nah oleh sebab itu pola hidup bersih sehat jangan lupa. Dan jangan lupa ayah bunda sekalian waspada terhadap infeksi virus dengue. Maka mari kita lihat lingkungan kita. Ya, jangan lupa 3M. Sekian tambahan dari saya. Baik, terima kasih Dok. Luar biasa sekali ya Dok ya. Terima kasih kepada para sahabat sehat nih yang sudah mendengarkan live IG Karyadi ini dari depan tadi ya, dari awal sampai akhir acara ini ya. Insya Allah akan bermanfaat bagi ayah bunda dan juga sahabat Karyadi sekalian. Dan jangan lupa follow akun Instagram Karyadi di @RS Karyadi dan ikutin terus media sosial Rumah Sakit Karyadi
karena akan ada banyak informasi akan kita berikan melalui Instagram Karyadi. Nah, kita sudah di penghujung acaranya, Dok ya. Saya Nars Etika Prisma Karuningrum. Saya Wistiani. Karyadi aja yuk.